Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita langsung sama-sama kita bahas apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua. Saya Bapak Ibu Saudara ya. Di sini pesannya adalah apakah engkau mengalami kemajuan yang nyata? Wow. Baru awal tahun udah ditanya kayak begini ya. Tapi biarlah kita jawab sendiri ya. Tapi kita kan nggak bisa, kadang-kadang gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita jawab sendiri kan jawabannya gimana kita? Aku mah aman-aman aja Pak gitu. Tapi mari nanti ada tolok ukurnya. Oleh sebab itu kita belajar sama-sama kenapa ini pesan ini disampaikan buat kita di awal tahun adalah gini. Saya menangkap bahwa yuk kita belajar dari apa yang sudah kita lalui. Apakah ada kemajuan nyata enggak waktu kita mau menjalani tahun yang baru ini? Apakah sama-sama aja gitu dengan yang lalu? Nah Tuhan mau ada setiap kita ngalami sebuah kemajuan yang nyata. Oke, ayatnya 1 Timotius 4 ayat 15. Pesannya adalah gini, perhatikan semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah nanti ada bagian-bagian yang harus dibacakan, perhatikannya semuanya itu. Semuanya itu apa? Ya ayat-ayat yang sebelumnya itu. Nanti kita bisa baca di ayat-ayat sebelumnya, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah kata nyata itu poneros, artinya gini, nggak bisa disangkal lagi. Jadi seperti waktu kita menyingkapkan sebuah benda yang tadinya kalau benda itu ditutupi oleh sebuah kain, kita kan bertanya-tanya nih, kalau dari bentuknya kayak seperti ayam gitu misalnya. Oh tapi yang lain bilang enggak, kayaknya kucing gitu. Nah tetapi waktu kain itu dibuka, nah gitu. Nah itulah arti kata nyata. Sangat jelas, sangat terlihat dan tidak bisa disangkal bahwa seperti itulah nyatanya. Nah jadi Tuhan mau kemajuan kita itu nggak bisa kita aja yang bilang, aku mah aman-aman aja, aku mau maju di dalam Kristus gitu ya, kata kita. Tetapi biarlah yang dikatakan kemajuanmu nyata, semua orang lihat dan semua orang tahu, mengakui dan memang betul ada kemajuan yang nyata. Yang nggak bisa disangkal gitu. Nah, sebab itu nanti kita sama-sama belajar. Nah diawali dengan kemajuan teknologi, nanti memang ada alasannya ya mengapa saya buka dengan sebuah kemajuan teknologi ya. Memang Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat kemajuan teknologi itu begitu luar biasa. Alat-alat yang kita pakai, yang kita gunakan itu ya misalnya alat apa yang paling sering kita gunakan, misalnya gadget kita, handphone kita. Itu yang namanya handphone kan makin kesini yang namanya kemajuannya luar biasa. Baru tipe 1 bulan depan udah tipe 2. Kalau zaman dulu kan nanti tahun depan ada tipe yang baru lagi misalnya. Tetapi kalau di zaman sekarang antar perusahaan pun saling berlomba-lomba. Kalau dia bisa mengeluarkan tipe 2, nggak lama dia mengeluarkan tipe yang lebih canggih dari 2 yang merek ini. Artinya kalau kita lihat, wah betapa kemajuannya begitu luar biasa. Dan itu sangat terasa sekali karena banyak membantu kehidupan kita. Teknologi itu begitu luar biasa. Ya bukan cuma handphone aja, apapun ya. Alat transportasi di dunia barat orang udah bisa berkendara dari satu tempat ke tempat yang lain udah tanpa supir. Tanpa ada yang nyetir gitu maksudnya. Dan itu memang masih di dalam tahap uji coba, tetapi udah terbukti bahwa teknologi menyediakan itu semua fasilitas. Nanti bagian negara kita kapan ada gilirannya. Tetapi artinya wow, begitu luar biasa, begitu cepat perubahannya. Kemajuannya begitu nyata. Nah kalau mau pakai kemajuan nyata artinya memang semua mengalami, semua ngerasakan, semua mengakui. Nah bukan hanya bidang teknologi aja. Sekeliling kita pun banyak mengalami perubahan. Berapa bulan yang lalu nanam sebuah bibit misalnya. Kemudian tanpa terasa dalam waktu hitungan bulan mulai muncul tunas. Nggak lama bibit tanaman itu mulai bisa dipanen. Ya. Saya sih bukan tipe yang suka nanam-nanam, tapi saya lihat di rumah ada yang nanam, ada yang tumbuh gitu. Oh iya cepat juga, kok udah tumbuh lagi gitu. Itu bukti bahwa ternyata di sekeliling kita pun kita melihat ada begitu banyak terjadi perubahan yang baru. Ya, terus apa lagi Bapak Ibu Saudara? Ya, kita juga melihat pertumbuhan fisik. Memang kalau udah usia-usia kayak saya gini ya udah nggak kelihatan gitu. Tapi kalau namanya kita punya anak kecil,
Dari bayi, udah besar lagi. Udah bisa jalan. Udah berjalan kok bisa lari. Ada sebuah pertumbuhan, ada ketinggian yang terus bertambah, ada berat badan. Nah kalau berat badan ya bisa ya, kita juga bisa melihat progres kita ya. Apakah jadi naik, apakah jadi turun. Tetapi yang pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa mengevaluasi apa yang terjadi di sekeliling kita. Entahkah itu teknologi, entahkah ada hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Pernah nggak kita juga mengevaluasi pertumbuhan kita? Apakah ada kemajuan nggak sih selama iring Tuhan? Apa biasa-biasa aja atau ada kemajuan yang nyata? Nah seringkali Bapak Ibu Saudara mungkin manusia pada umumnya lebih mudah kan melihat, memperhatikan keluar. Memperhatikan kepada orang lain. Tetapi lewat pesan ini kita juga diajarkan ya, kita sama-sama untuk melihat yuk apa yang terjadi pada diri kita. Apakah ada pertumbuhan? Apakah ada kemajuan? Apakah ada kemajuan yang nyata gitu? Nah ini Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu, ya ini jadi pesan Tuhan buat kita ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Sama seperti yang tadi, contoh-contoh tadi, semua mengalami pertumbuhan tetapi kerohanian kita, pengiringan kita sama Tuhan pun harus terlihat kemajuan, sebuah kemajuan, suatu kemajuan yang nyata. Oh ada progres. Jadi ada istilah gini Bapak Ibu Saudara, kemajuan itu atau progres itu definisinya adalah gini, kalau ini bicara soal progres dalam hal rohani ya. Ada sebuah pergerakan dari satu titik ke sebuah titik yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah itulah yang namanya sebuah kemajuan. Jadi kita nggak bisa bilang aku maju gitu ya, kemajuanku nyata gitu. Tetapi gini, apakah sedang bergerak ke arah yang Tuhan kehendaki, ke arah yang Tuhan tetapkan. Nah kalau kerohanian kita sedang bergerak ke arah yang Tuhan tetapkan, entahkah kecepatannya masing-masing orang beda. Tapi waktu kita bergerak ke arah yang Tuhan tetapkan, nah kita lagi ngalami progres. Tapi kalau kita lagi bergerak kemana yang kita mau, itu bukan progres yang dimaksud. Nah di sini sama-sama kita ini ya, kita sepakati. Seperti itu yang dikatakan progres di dalam Tuhan. Nah yang jadi pesan Tuhan adalah gini, Tuhan sengaja mengajak kita untuk melihat berbagai perubahan pesat yang terjadi di sekeliling kita dulu. Ya jadi awalnya seperti yang tadi saya sampaikan, ya kita diajak melihat dulu yang terjadi. Di sekeliling kita banyak perubahan kok. Istilahnya gini, bahasa gaulnya gini, gimana dengan elu gitu. Kalau di sekeliling kita banyak perubahan terjadi, bagaimana dengan kita? Tujuannya adalah agar kita bisa turut memandang kepada diri kita bahwa kita pun harus mengalami kemajuan atau progres yang nyata di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Adalah mudah bagi kita untuk melihat, mengamat-amati dan menilai orang lain. Tapi ternyata begini, nggak mudah. Kalau kita lihat ayat 16, nggak mudah untuk kita lihat diri kita. Kita bisa ngawasi orang lain. Wah, si A kayak gini, si B kayak gini. Tapi ternyata di dalam ayat 16 di bagian kalimat awalnya aja di situ dikatakan awasilah dirimu sendiri. Ternyata kita juga harus ngawasi diri kita. Perhatikan dengan saksama diri kita. Apakah kita seteliti waktu kita mengawasi orang lain? Ya. Jadi bercermin pada diri sendiri memang nggak mudah. Nggak semua orang mau melakukannya atau nggak semua orang mudah untuk melakukan ya pengecekan terhadap diri sendiri. Karena kebanyakan orang merasa diri baik-baik aja kok gitu. Nah tentunya jawaban baik-baik aja kan agak ngambang ya. Nah memang perlu ada tolok ukurnya. Ada ukurannya. Kalau kita bisa mengevaluasi mungkin pekerjaan kita, usaha kita. Di tempat pekerjaan kan ada tolok ukurnya kan. Ada angkanya kan. Kalau tahun lalu dapat berapa, tahun ini misalnya gitu, targetnya apa, itu ada tolok ukurnya. Nah kalau kita mau lihat kemajuan kita, tolok ukurnya apa? Ya firman Tuhan. Makanya kita kan gak bisa menganggap diri kita, aku mah aman, aku mah udah maju-maju aja gitu. Nah apa batasannya gitu. Nah pertama-tama gini, apa sih manfaat kemajuan dalam kehidupan kerohanian orang percaya? Saya mau katakan banyak sekali manfaatnya. Waktu Tuhan mau memilih siapa yang akan dipakai Tuhan untuk diutus ke Mesir membebaskan bangsa Israel. Tuhan kan gak asal nyomot, iya kan? Tuhan gak akan pilih, siapa ya? Si ini aja deh, enggak. Tuhan persiapkan Musa. Ada waktu yang
terlibat di dalamnya untuk Tuhan mempersiapkan seorang pembebas suatu hari kelak. Artinya gini, Tuhan nggak sembarangan pilih. Nah suatu kali ketika Musa selesai tugasnya, Tuhan juga nggak asal pilih. Ternyata Tuhan juga memilih orang yang memang jelas progresnya, jelas kemajuannya, jelas kematangannya, kedewasaannya. Karena gini, ketika Tuhan bicara soal Joshua, atau bicara soal Joshua dan Kaleb dari 12 pengintai. Bayangkan kalau Tuhan mempercayakan sesuatu pada Joshua dan Kaleb, kita udah tahu ceritanya, beres gitu ya. Tapi andai kata Tuhan mempercayakan kepada orang yang sembarangan, kepada 10 pengintai lainnya, yang rencananya akan diselesaikan dalam tempo yang singkat perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kalau Tuhan mempercayakan kepada, ya akhirnya yang terjadi adalah bangsa Israel lebih percaya kepada 10 pengintai dan akibatnya 40 tahun. Ketika ada orang-orang yang gak tumbuh, ketika ada orang-orang yang gak siap, ketika ada orang yang mandek, yang gak ada progres sama sekali seperti 10 pengintai itu. Akibatnya apa? Ada sebuah perubahan rencana yang begitu mengejutkan. Dan itu akhirnya mempengaruhi seluruh rombongan perjalanan kan. Akhirnya Joshua dan Kaleb kan sama-sama juga jalan 40 tahun. Oke, itu contoh aja. Jadi memang manfaatnya kehidupan kerohanian orang percaya adalah banyak hal yang Tuhan bisa percayakan. Orang nanti dia mau datang aja sebagai mempelai pria dong. Mempelai pria menjemput mempelai wanitanya kok. Tentunya dia nggak mau menjemput yang mandek-mandek itu. Oke. Nah beberapa tolok ukur yang dikatakan firman Tuhan. Untuk mengecek apakah seseorang tidak mengalami, ini belum masuk ke poinnya. Untuk mengecek apakah seseorang tidak mengalami suatu progres yang nyata dalam kehidupannya. Jadi gini, sebenarnya gampang sekali ya. Kita nggak bisa mengakui bahwa aku lancar-lancar, aku mau tumbuh-tumbuh aja gitu ya. Tetapi gini, ada satu tolak ukur yang begitu mudah. Ya, misalnya gini, ketika seseorang nggak memiliki visi. Ketika seseorang nggak memiliki visi Tuhan, lack of vision, lack of God's vision. Ketika orang nggak punya itu, otomatis dia nggak tumbuh. Jadi kita nggak bisa ngaku-ngaku kita tumbuh, tetapi gini, apakah kita menghidupi visi Tuhan? Karena gini, kita kan mau bergerak dari satu titik ke arah tujuan Tuhan. Dari situlah mulai terjadinya progres yang dimaksud. Tapi ketika kita nggak punya ujungnya, mau kemananya itu, artinya udah nggak ada pertumbuhan, udah nggak ada kemajuan di situ. Begitu mudah ya untuk mengukurnya. Terus kemudian tidak membangun. Ini beberapa ya, sebetulnya mungkin banyak kalau ukurnya, cuman beberapa aja. Tidak membangun keintiman dengan Tuhan. Lack of a relationship with God. Untuk kita dapat kemana kita melangkah, perlu sebuah relasi sama Tuhan. Tapi ketika nggak punya relasi, artinya nggak tahu apa yang kita tangkap, maka otomatis kita nggak punya progres untuk ke arah yang Tuhan maksud. Dan otomatis tidak ada kemajuan terjadi di situ. Terus apa lagi? Memiliki kehidupan doa yang lemah, poor prayer life. Yang artinya doa dengan keintiman itu memang sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Nggak ada kehidupan doa, artinya memang nggak ada keintiman. Dan otomatis nggak bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki. Dan akhirnya nggak tahu mesti melangkah kemana. Dan memang akhirnya nggak terjadi pertumbuhan, nggak terjadi kemajuan. Nggak ada progres. Terus apa lagi? Memiliki pergaulan yang nggak sehat, wrong association. Ada istilah show me your friend dan I will tell you your future. Dan I will tell you who you are. Perlihatkan temanmu siapa, maka aku bisa tahu masa depanmu kayak gimana. Perlihatkan temanmu, maka aku bisa tahu siapa engkau sesungguhnya. Ketika kita salah bergaul, Bapak Ibu Saudara, bergaul dengan orang yang salah akan membuat kita waktu mau semangat di dalam Tuhan karena bergaul dengan orang yang salah, maka orang yang salah akan berkata, udahlah sama kita aja. Happy-happy aja, ngapain lo cari Tuhan segala. Nah waktu bergaul dengan orang yang salah, otomatis sulit untuk mengalami kemajuan. Terus apa lagi? Tidak memiliki kerajinan, lack of diligence. Yang modal utama untuk bergerak maju adalah keinginan untuk mau maju. Keinginan untuk bergerak, mau bergerak. Keinginan untuk mau mengambil sebuah tindakan. Waduh gak bisa begini nih, aku harus ngambil tindakan. Aku harus bergerak, aku harus melakukan sesuatu. Itu sebabnya aku datang sama Tuhan. Nah dimulai dengan keinginan, dengan sebuah tekad, dengan sebuah kerinduan. Tapi kalau itu udah nggak ada, rasanya apapun yang kita dengar karena udah malas bergerak ya udah begitu-begitu aja gitu.
Terus kemudian yang terakhir, ya sebenarnya saya banyak tapi udahlah saya akhiri ya, saya mau masuk poin soalnya. Lack of focus. Tidak memiliki fokus. Punya sih tujuan, tapi karena nggak fokus, maka terdistraksi, mudah terdistraksi. Akhirnya nggak nyampe ke situ. Oke, beberapa prinsip yang harus kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar memiliki kemajuan yang nyata, yang dapat dirasakan semua orang. Di antaranya yang pertama, ya nanti saya cuma 2, nanti selanjutnya rekan-rekan yang lain. Yang pertama memahami bahwa ibadah adalah tentang membangun relasi dengan Tuhan. Nah, kenapa soal ibadah? Karena memang di dalam 1 Timotius 4 itu ada kandungan ibadahnya. Ya, jadi ini yang bisa, salah satu yang bisa disingkapkan bahwa kita harus paham tentang apa yang namanya pemahaman ibadah. 1 Timotius 4 ayat 7b, nah di sini ya mulai dari ayat 7 tapi bagian B-nya. Soalnya tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, itu sebenarnya pembahasan tersendiri. Tetapi ada yang menarik, latihlah dirimu beribadah. Kemudian ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Wow, ternyata ibadah dahsyat ya. Enggak terbatas, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Oke. Salah satu yang menarik yang Rasul Paulus gunakan di dalam menjelaskan kata ibadah adalah kata latihlah. Latihlah dirimu. Itu ada di dalam 7b ya, 7 yang kalimat. Di situ dikatakan latihlah dirimu beribadah. Jadi untuk ibadah digunakan kata latihlah. Kata latihlah itu di dalam bahasa aslinya adalah gumnase. Ya mungkin agak asing ya gumnase, tetapi kalau kita dengar kata gimnastik, itu diambil dari kata gumnase. Kalau kita kata ke gym, aku mau ke gym nih, nah gymnya itu dari gumnase itu. Wow. Jadi ternyata gumnase ini adalah sebuah kata yang berhubungan dengan kedisiplinan yang dimiliki seorang atlet. Nah dari kata inilah didapatkan istilah gym, ya latihan fisik yang berhubungan dengan kesimetrisan bentuk otot dan tubuh. Tapi ini nanti kita artikan di dalam makna rohani, tetapi diambil dari pengertian ini. Makanya kalau surat-surat Rasul Paulus kan banyak yang ada kemiripan dengan istilah-istilah olahraga. Pertandingan lari, perlombaan lari, petinju dan lain-lain. Nah ini di sini ada gym. Latihan fisik. Tapi yang mau ditekankan adalah gini, ciri khas yang melekat pada diri seorang atlet adalah apa? Disiplin. Khususnya disiplin dalam latihan, dalam jadwal yang teratur. Ya keberhasilan seorang atlet nggak bisa lepas dari kedisiplinan ini. Terstruktur, tersistematis dengan baik. Terus dia berdisiplin untuk apa? Untuk gak makan makanan yang sembarangan. Ya makanya kalau saya mau jelaskan 1 Timotius 4 ayat yang 7 jauh lebih dengan nenek-nenek tua, sebetulnya itu ada kaitannya dengan itu. Tapi gak dibahas di sini. Selain itu ia juga harus berdisiplin untuk gak memakan makanan yang sembarangan. Ya, tapi makan yang sehat, mengandung gizi dan vitamin yang cukup untuk kebutuhan tubuhnya. Jadi ternyata bicara soal latihlah beribadah, ternyata nggak bisa lepas gambarannya dari seorang yang memang sedang mencari sebuah bentuk tubuh yang baik, yang sehat. Nggak bisa lepas dari kata disiplin, kerajinan. Nggak bisa lepas dari sesuatu yang sehat. Kalau kita lepaskan itu semua, maka makna ibadahnya jadi kabur. Karena ibadah nggak bisa lepas dari yang namanya kedisiplinan, ketekunan. Membangun sesuatu untuk menjadi lebih baik. Nah ternyata ibadah punya 2 pengertian. Yang pertama tentang makna ibadah itu sendiri. Ya ibadah kita udah paham, ya itulah ibadah yang kita jalani. Kayak sekarang nih, sekarang lagi ibadah. Nah inilah makna yang pertama. Ibadah itu udah tentang berkumpulnya orang-orang percaya dengan sesama orang percaya untuk memuliakan Tuhan. Nah, apakah umat Tuhan konsisten dan berdisiplin datang ke dalam pertemuan ibadah bersama dengan orang percaya? Nah, di dalam Ibrani 10 ayat 25 kita udah hafal sekali ya, jangan menjauhkan diri pertemuan ibadah. Yaitu jelas, jadi memang orang percaya yang gak bisa lepas dari pertemuan ibadah. Ya memang di masa pandemi ini kita dibatasi oleh usia. Tetapi kalau yang dibatasi usia minimal ya yang nggak bisa hadir bertemu dengan sesama orang percaya, minimal melakukan dengan serius kedisiplinan juga di rumah masing-masing gitu. Ada istilah beribadah atau nonton ibadah. Nah yang namanya beribadah itu
adalah memang nggak bisa lepas yang dari nama istilah gym tadi, latihlah dirimu beribadah. Ada sebuah kedisiplinan, ada sebuah ketekunan, ya, ada sebuah pertumbuhan apa yang mau dicapai. Jadi progres terjadi ketika kita, kenapa sih mesti ketemu dengan sesama orang percaya? Karena progres terjadi di situ. Ada istilah besi menajam ke besi, manusia menajam ke sesama. Di situ baru kita melihat ada orang-orang yang ternyata, wah progresnya luar biasa. Aku pengen jadi seperti dia. Aku bahkan pengen lebih dari dia. Ketika kita ada di tengah-tengah orang percaya. Kita bisa mengukur diri kita. Coba kalau kita diam aja di rumah, gak ketemu siapa-siapa. Kita merasa udah paling jago. Kita merasa udah paling rohani. Kita merasa udah paling tumbuh. Tapi ketika kita ada di tengah-tengah orang percaya, di situ kita mengenal. Kata saling mengingatkan, saling mendorong, saling membangun, saling menegur. Ya, itu yang membuat kita begitu mudah. Ya kalau kita tangkap secara positif membuat kita mudah untuk, wow ternyata aku harus tumbuh. Ternyata aku harus melakukan progres. Ternyata aku harus maju. Ya, aku bisa melihat ada orang-orang yang luar biasa di sekeliling aku ingin maju. Itu kalau kita ada di tengah-tengah kumpulan orang-orang percaya. Makanya dikatakan besi menajam besi, itu perlu juga. Dimana kita menghasilkan sejauh mana kedewasaan kita di dalam merespon sesuatu. Di situ baru kita merasa, kayaknya aku baru tahu. Karena kita perlu mengukur diri kita ketika apa? Ketika kita lagi ada di tengah konflik, di tengah masalah, kita baru tahu siapa kita sebenarnya. Makanya ukuran karakter kan, kalau Bapak Ibu Saudara pernah ikut tes karakter, ukuran karakter adalah ketika kita, waktu kita ada dalam titik terendah atau dalam kita titik tertinggi, di situ kita bisa lihat siapa kita sebenarnya. Nah itu kita nggak akan pernah lihat atau kita sendirian. Di situ kita merasa orang yang paling hebat dan paling jago dan paling rohani. Tapi waktu kita ada di tengah-tengah kondisi yang sulit, kita bisa bercermin, itulah kita. Nah itu kata ibadah yang dalam makna ibadah itu sendiri. Yang kedua, ibadah dalam makna aslinya, eusebia. Atau dalam bahasa Ibraninya abodah. Ternyata ibadah adalah tentang datang menyembah kepada Tuhan. Tadi kan tentang fisik datang kumpul di tengah-tengah orang percaya. Nah apakah kita berhubungan dengan Tuhan? Nah itu dijelaskan dalam kata eusebia. Ada satu kerinduan untuk datang menyembah Tuhan. Bukan sekedar hadir, aku kan udah ibadah gitu ya. Bukan cuma sekedar absen sama Tuhan, Tuhan aku datang gitu. Tetapi ada kejalinan hubungan yang terjalin di dalamnya. Karena kata eusebia sendiri nggak bisa adalah tentang datang sujud menyembah dan nggak bisa dilepaskan dengan makna proskuneo, yaitu sujud di kaki seperti anjing menjilat di kaki tuannya. Wow. Jadi memang di Alkitab ada beberapa kata ibadah yang diartikan dalam beberapa bahasa aslinya, tetapi di situ kurang lebih artinya tentang menjalin sebuah keintiman dengan Tuhan. Memang kalau secara pandangan mata kan kita nggak bisa lihat ya, mana yang lagi sungguh terhubung, mana yang lagi hadir. Tetapi kalau kita tahu makna ibadah yang bisa menghasilkan sebuah pertumbuhan lagi waktu kita terkoneksi dengan Tuhan. Jadi berbicara tentang ibadah adalah bukan saja tentang kehadiran yang teratur dan disiplin, tapi juga tentang membangun keintiman dengan Tuhan. Kemajuan terjadi ketika ada relasi yang terjalin dengan Tuhan. Nah, kemajuan itu terjadi di situ, di eusebia itu. Ya pada saat ranting, ya ini sering kita dengar ya, pada saat ranting melekat pada pokok anggurnya, pada saat itulah ada aliran sari makanan dari pokok mengalir kepada ranting, dan disitulah mulai terjadi muncul tunas muda, calon buah. Ketika apa? Ketika terkoneksi. Pertumbuhan terjadi. Nah segala sesuatu yang terjadi di alam jasmani, kita hidupkan di alam jasmani, tetapi ingat ada juga alam rohani. Nah segala sesuatu yang terjadi di alam jasmani itu didahului terjadi lebih dulu di alam rohani. Jadi itulah sebabnya kenapa waktu kita jalin hubungan sama Tuhan, di situ kita bisa menangkap perkara-perkara rohani lebih awal untuk apa yang akan terjadi di bumi, di alam nyata, di alam jasmani. Sehingga kita bisa lebih mempersiapkan diri kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2022. Tetapi waktu di alam rohani, waktu kita datang sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa kasih tahu nih, kurang lebih seperti inilah gambarannya.
Disitulah kita mulai mempersiapkan diri kita, bangun ketajaman, bangun kepekaan. Itu terjadi di mana? Di alam rohani terlebih dahulu. Sebelum sesuatu terjadi kita udah, oke, kalau gitu aku harus membangun diriku sedemikian rupa. Karena aku nggak mau menjadi prajurit-prajurit yang nembaknya nggak tepat. Tantangan boleh datang, musuh boleh serang, senjata boleh dipegang, tapi kalau nembaknya nggak tepat, nah disitulah kita membangun keakuratan dengan Tuhan. Kita udah nggak bisa, kalau masih ingat tentang di doa pergantian tahun, kita udah nggak bisa lagi seperti murid-murid Yesus yang dimana gurunya memperingatkan, dia pikir lagi mengingatkan soal perut gitu, soal roti. Nah daya tangkap itu tuh yang nggak mudah. Karena diawali kan, Yesus kan melihat murid-murid ini lagi ngobrol soal roti. Kamu punya roti nggak? Kita punya roti cuma ada satu, gimana. Nah Yesus langsung bilang hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah itu tuh nggak ditangkap. Karena ternyata pada masa itu pengiringan murid-murid Yesus hanya pada ada di dalam level pengiringan. Ikut serta di dalam perjalanan Tuhan. Di dalam perjalanan Yesus. Tapi belum pada level pengenalan. Makanya kan seringkali kita melihat murid-murid datang, guru, kenapa gini. Nah di situ mulai dia belajar tahu, cari tahu, belajar kenal. Kenapa sih kami nggak bisa ngusir roh jahat yang ada pada anak kecil itu. Nah ketika pembicaraan pribadi, Yesus kasih tahu, ini loh karena engkau kurang percaya gitu. Ada sesuatu yang engkau harus bangun. Sehingga gak ada kesalahpahaman terjadi. Bukankah aku sudah diberikan kuasa olehmu. Nah itu terjadi dapat apa? Waktu ada relationship. Pertumbuhan terjadi di situ. Jadi ya kembali lagi pada soal ibadah. Ibadah bukan soal hanya datang aja, itu pun penting. Tetapi ada ternyata apakah ada hubungan, ada relasi yang kita bangun sama Tuhan. Itu yang membuat pertumbuhan terjadi. Itu yang membuat pengenalan terjadi. Itu yang membuat kita tahu kemana kita melangkah sehingga progres terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami bahwa kemajuan membutuhkan keputusan untuk mau menjadi lebih baik. Iya dong, tadi udah disebutkan kan. Ketika kita tahu memang ada mesti diperbaiki, mesti maju, tapi males gitu ya. Ya udah nggak terjadi apa-apa. Memahami bahwa kemajuan membutuhkan keputusan untuk mau menjadi lebih baik. 1 Timotius 4 ayat 12. Ini mas sering banget deh ya, atau apalagi di khotbah anak muda. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi orang-orang muda ini memang dalam hal ini ya nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Orang-orang muda memang sangat rentan untuk diremehkan, untuk direndahkan. Mengapa? Karena memang kemudahan itu sendiri sangat dekat dengan yang namanya kekurangan. Memang ada orang-orang di usia-usia tertentu yang serba nanggung. Dibilang anak kecil juga udah bukan, dibilang orang dewasa yang matang juga enggak. Nah disitulah kadang-kadang ada anak-anak muda yang masih mencari jati diri kan. Aduh aku jadi statusnya apa nih, kesana enggak masuk, ke atas enggak masuk. Nah seringkali yang akhirnya terjadi adalah seringkali merasa direndahkan. Udah anak kecil tahu apa gitu. Tetapi dibilang anak kecil juga enggak. Udah nanti aja biar papa yang lakukan, kamu kan masih kurang pengalaman. Ya aku masih dibilang kurang pengalaman gitu. Jadi ada usia-usia di mana kekurangan itu begitu melekat dengan yang namanya anak muda. Kurang pengalaman, kurang banyak pengetahuan, kurang mampu mengontrol diri ya. Dibandingkan memang sih ada orang-orang tua yang gak bisa mengontrol diri, tapi mestinya kematangan membuat seseorang menjadi lebih mudah mengontrol diri. Tetapi yang namanya anak muda kan ada di dalam sebuah fase di mana masih menggebu-gebu, kontrol diri agak kurang. Nah di sini seringkali dikatakan udahlah kamu masuk ke kontrol dirinya kurang gitu ya. Kurang bijak, kurang pertimbangan dan lain-lain. Nah hal itu dialami oleh Timotius. Sering dikali diremehkan, aduh ini anak muda, bukan anak muda kali ya dulu, ini anak kecil, ngapain sih mimpin-mimpin gereja di Efesus. Di kota Efesus yang besar, penyesatan tinggi, jemaat-jemaat yang lebih tua daripadanya juga mungkin banyak. Sehingga, aduh bisa apa sih kamu gitu ya, merasa kecil, merasa diremehkan dengan berbagai latar belakang yang dia alami seringkali akhirnya menjadi gamang. Nah Rasul Paulus menasehati gini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Ada yang menarik, kata jangan orang menganggap rendah berasal dari kata phroneo, yang bisa artinya jangan engkau dihina, jangan engkau diremehkan, jangan engkau mau dianggap kecil, jangan engkau mau dianggap nggak ada. Tapi bukan cuma dinasehati jangan mau gitu aja, tetapi ada jalan keluarnya. Kalimat larangan pada ayat itu ditujukan kepada Timotius. Nah, Timotius dilarang untuk membiarkan dirinya direndahkan orang lain. Nah, kalimat itu menunjukkan bahwa keputusan ada pada Timotius. Apakah dia mau terus direndahkan, dianggap rendah atau tidak? Ada pada Timotius. Dan Rasul Paulus sudah kasih tahu kuncinya. Kuncinya gini, kau mau gak mau, kau harus naik, kau harus tumbuh, kau harus jadi teladan. Timotius gak bisa cegah orang lain untuk jangan merendahkan, udah tolong jangan rendahkan aku lagi lah gitu ya. Dia gak bisa kontrol orang lain untuk mengatakan apa tentang dirinya. Nah, apa yang Rasul Paulus nasihatkan adalah mau gak mau engkau harus tumbuh. Engkau harus membuat progres yang nyata di depan semua orang. Sehingga mulut pun otomatis akan tertutup kalau melihat kemajuan pada dirimu yang nyata. Jadi kita gak bisa, aku gak mau, aku hidupnya suka direndahkan. Kita gak bisa menutup mulut orang lain. Kita gak bisa nutup mulut orang lain begitu aja, tapi kita bisa nutup mulut orang lain waktu kita mengalami progres dalam kehidupan kita. Orang tetap akan buka mulut, tapi buka mulutnya beda. Buka mulutnya terenganga. Wow, ada pertumbuhan luar biasa terjadi pada dirimu. Ada pertumbuhan yang luar biasa terjadi pada anggota keluarga kita. Dan itu membuat orang gak bisa merendahkan kita lagi. Jadi kita gak bisa cegah orang untuk jangan ini, jangan itu terhadap diri kita. Tapi lewat pertumbuhan, ya. Sebenarnya gini, ini kan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi sebenarnya gini, ada kata tetapi sebetulnya. Tetapi engkau harus jadi teladan. Ini kan di bahasa Indonesia kan titik gitu. Sebenarnya kata sambung. Langsung tuh Rasul Paulus kasih kuncinya, tetapi engkau harus jadi teladan. Jadi hubungan kalimat itu maknanya gini, orang gak akan bisa anggap engkau rendah lagi Timotius kalau engkau jadi teladan. Gitu kurang lebih dalam bahasa sehari-harinya. Nah, untuk menjadi teladan Bapak, Ibu, Saudara, maka kita harus menjadi orang yang siap untuk dibangun, siap untuk dikoreksi, siap untuk di-upgrade. Aku gak mau direndahkan, nah mulai dong upgrade diri kita. Dulu saya pernah ceritakan, dulu waktu masih rumah doa, bukan belum gereja, dan memang gak ada cita-cita buat bikin untuk mendirikan, merintis gereja. Tetapi di dalam pertemuan hamba-hamba Tuhan saya tetap hadir karena saya seorang pejabat daripada GBI meskipun masih waktu itu pendeta pembantu. Sekarang istilah pendeta pembantu udah nggak pakai ya, karena kesannya kayak pembantu gitu. Pendeta Pratama sekarang. Nah dulu waktu masih pakai badge gitu, apa ini? Pembantu, penakut dan lain-lain. Ya buat saya ya udah ngomong apa gitu. Nah bagian saya adalah Tuhan tuntun langkahku. Jadi kita nggak bisa, nggak boleh ngomong gitu ya, aku nggak gitu kok, aku nggak gitu, kita nggak bisa. Bagian kita adalah Tuhan, aku mau ikut apa yang engkau mau. Nah untuk menjadi teladan kita harus menjadi orang-orang yang siap untuk dikoreksi, siap untuk di-upgrade, siap untuk mengupgrade diri. Ya. Nah kegagalan untuk terjadinya progres ketika gini. Jadi gini ternyata satu masalah yang sering kali ditemukan di tengah-tengah orang percaya adalah kenapa enggak terjadi progres yang nyata adalah karena yang pertama adalah gini, aku merasa oke kok gitu. Nah ini jadi masalah. Khotbah boleh disampaikan apa aja, tetapi ternyata responnya, gue kan udah kayak gitu. Maksudnya gini, mari kita belajar juga introspeksi untuk mengukur, tolak ukurnya ada. Kalau kita merasa, kan kita juga nggak ngomong-ngomong sama orang, kalau kita merasa, oh iya ya, aku harus tumbuh, aku harus maju. Nah, mulai buat sebuah keputusan, aku mau maju. Kalau ternyata, oh ya aku kurang melekat nih, aku mau melekat kali ini. Tapi kalau kita yang jadi masalah lagi, aku oke aja kok. Nggak ada yang perlu diperbaiki. Nah itu yang masalah.
disitulah pertumbuhan tidak terjadi, progres tidak terjadi. Jadi ketika seseorang merasa nggak ada sesuatu pun harus diperbaiki, disitulah kemandekan sudah terjadi. Dan kemudian merasa ingin maju itu bukan cuma selesai di mulut. Iya nih, mesti maju, mesti tumbuh, mesti ngalami progres. Iya nih, harus gitu ya. Well, nggak salah dengan itu, tetapi kita nggak bisa cuma berhenti di mulut. Ingat ya waktu pesan yang ke berapa minggu yang lalu kan, ketika kita menyerahkan beban kita sama Tuhan, itu menyerahkan beban itu bukan di mulut. Tuhan, aku serahkan bebanku gitu ya. Apakah benar diserahkan? Sebelum kita berjalan bersama Tuhan seperti yang soal lembu dengan kuk yang sama, berjalan seiring dan selaras. Nah, disitulah baru tindakan nyata kita sedang menyerahkan beban kita sama Tuhan. Tapi waktu kita cuma selesai di mulut, itu sebenarnya belum terjadi apa-apa. Kita mau tumbuh juga nggak bisa cuma di mulutnya. Aku mau tumbuh, aku mau berubah, aku mau mengupgrade diri. Sebelum kita mengambil sebuah langkah tindakan nyata. Makanya saya mau akhiri dengan 2 Petrus 1 ayat 5. Ya. Ayat 5 sampai 8 sih, tetapi saya cuma mau nunjukin aja. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Ini kan kita sering dengar. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Nah, ada yang harus ditambahkan. Kepada imanmu kebajikan, tapi bukan cuma soal kebajikan aja. Tambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6 kepada pengetahuan penguasaan diri dan seterusnya, nanti kepanjangan ya. Jadi memang ada harus ditambah-tambahkan untuk terjadinya sebuah kemajuan. Ya, saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Kemajuan dan kerohanian seseorang akan membuat seseorang akan menjadi pribadi ya. Waktu kita ngejar bertumbuh ke dalam pengetahuan akan Tuhan, ada progres terjadi. Tanpa disadari kita mulai menjadi orang yang teguh dan menjadi orang yang nggak mudah digoyahkan. Sebaliknya, orang yang nggak memutuskan untuk mau maju dan tidak menjalani sesuatu untuk sebuah kemajuan, maka mulai seringkali tanpa disadari, mulai ada seringkali merasa mengalami tertekan. Ada depresi, ya, ada sebuah kekhawatiran terjadi, ada sebuah kelelahan di dalam mengiring Tuhan. Kok jadi gini sih Tuhan gitu. Nah, tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara kecuali ambil keputusan untuk mulai jalin keterhubungan dengan Tuhan. The source of progress, kepada sumber, kepada pribadi yang bisa memberikan pertumbuhan buat kita, yaitu kepada Tuhan. Nggak ada cara lain seperti kita mulai jalin keterhubungan. Karena hanya Tuhan yang dapat memberikan sebuah kemajuan nyata, yang nyata dan benar dalam kehidupan orang percaya. Sehingga di dalam ayat yang pertama, sehingga kemajuanmu nyata itu benar-benar nyata. Nggak bisa disangka. Yang ngerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.